Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Baik, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi nih pada pelajaran PPKN di kelas 11. Nah, kita masih membahas penggolongan hukum, sama seperti di pekan sebelumnya, penggolongan hukum. Ya kan? Tapi kita lanjutkan pada video pembelajaran kali ini. Nah, jadi seperti sudah disinggung juga pada pekan lalu bahwasanya berdasarkan kepustakaan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai ada sedikitnya itu 8. Nah, di mana yang pertama kita sudah bahas berdasarkan sumbernya. Kemudian yang kedua ada berdasarkan tempat berlakunya. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan bentuknya. Keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Nah, keempat daripada sumber ataupun penggolongan hukum ini sudah kita bahas ya di pekan lalu. Nah, harapannya semoga masih sudah paham. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada yang kelima, yaitu ada berdasarkan cara mempertahankan, kemudian berdasarkan sikapnya. Nah, lalu ada ketujuh berdasarkan wujudnya, dan yang kedelapan itu berdasarkan isinya. Sama, pekan lalu kita membahas 4 penggolongan hukum. Nah, di video pembelajaran kali ini kita juga membahas 4. Ya, berdasarkan cara mempertahankan, kemudian sifatnya, wujudnya, dan juga isinya. Nah, oke, kita lanjut. Langsung saja berdasarkan cara mempertahankannya. Nah, jadi hukum digolongkan nih ada beberapa penggolongan hukum. Nah, di mana berdasarkan cara mempertahankannya, yang pertama itu ada hukum material. Nah, apa hukum material ini? Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum. Ingat ya, hukumnya berlaku umum. Dia mengatur untuk masyarakat yang umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, biasanya hukum-hukum ini contohnya ada hukum pidana, kemudian hukum perdata, dan juga hukum dagang. Ada juga lainnya. Untuk ingat, hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan. Contohnya saja seperti kalau hukum pidana itu diatur apa-apa saja yang diperbolehkan, apa-apa saja yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada hukum perdata, lebih kepada individunya. Kemudian hukum dagang, bagaimana hubungan dagang ataupun aturan-aturan dalam dagang. Nah, semua terpaut ataupun semua terdapat pada hukum-hukum ini. Nah, itu hukum material. Kemudian yang kedua ada hukum formal. Hukum formal ini yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Nah, jadi kan kita tadi sudah bahas yang pertama hukum material. Dia mengatur hubungan antara anggota masyarakat secara umum, ya kan? Nah, sedangkan hukum formal ini adalah caranya bagaimana mempertahankan dan melaksanakan dari hukum material itu tadi. Makanya di sini dimisalkan adalah hukum acara pidana atau KUHP, kemudian ada hukum acara perdata, ya. Jadi ada tambahan acaranya. Kalau tadi hukum pidana, kemudian hukum perdata. Nah, ini hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata dan lain sebagainya masih ada. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan cara mempertahankannya. Gitu. Nah, kemudian yang keenam, berdasarkan sifatnya. Nah, kalau misalkan kita bicara sifat, gitu ya kan? Sifat ini kira-kira wajib atau enggak gitu, atau memaksa atau tidak. Nah, jadi yang pertama, berdasarkan sifatnya ini digolongkan menjadi yang pertama hukum yang memaksa. Nah, dari bahasanya ataupun dari katanya yang memaksa, artinya kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwasanya harus, ya kan? Memaksa itu kan harus. Nah, jadi hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya saja melakukan pembunuhan, kemudian sanksinya itu secara paksa wajib dilaksanakan. Nah, kalau misalkan masalah pembunuhan itu kan sudah ada di hukum pidana, ya kan?
bagaimana sanksi-sanksi yang didapatkan, apa alasan melakukan pembunuhan, kemudian sudah diatur apa sanksinya, penjara berapa tahun, itu kan berbeda-beda. Nah, ini memaksa dan ini harus. Nah, ketika terjadi pembunuhan, maka tersangka dari pembunuhan tersebut harus yang namanya menerima sanksi yang memaksa ini. Mau tidak mau dia harus menerimanya. Seperti itu. Nah, ini hukum yang memaksa. Kemudian yang kedua ada hukum yang mengatur. Nah, hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Nah, maksudnya apa ini? Nah, maksudnya adalah hukum yang dapat dikesampingkan. Kalau tadi memaksa itu kan dianya harus, mau tidak mau. Nah, ini bisa dikesampingkan hukum tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri. Artinya, misal ada kedua belah pihak, ada si A dengan si B. Nah, ini terjadi sebuah kesepakatan di antara mereka. Kemudian ada hukum yang mengatur. Tetapi hukum ini tidak bisa berlaku karena apabila kedua pihak ini tadi si A dan si B itu telah membuat peraturan sendiri ataupun kesepakatan sendiri. Nah, itu dia maksudnya. Nah, misalnya ketentuan dalam pewarisan AB intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang. Dalam pewarisan itu kan sudah diatur juga. Nah, tetapi misalnya si A dan si B mendapatkan warisan gitu ya kan. Nah, hukumnya itu sudah dibagi, misalkan sudah ada hukum-hukumnya. Tetapi bisa hukum ini tidak berlaku atau dikesampingkan ketika si A dan si B ini memiliki kesepakatan tersendiri atau membuat peraturan sendiri. Pastinya dengan ketentuan dan syarat yang berlaku seperti itu, tidak sembarangan. Nah, itulah contohnya dari hukum yang mengatur tadi. Oke, kita lanjut kepada yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya itu ada yang pertama namanya hukum objektif. Nah, hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Misalnya dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Ini hukum objektif, artinya dianya mengarah kepada memang dia umum gitu, tetapi bisa tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Nah, itu makanya dikatakan dia objektif. Kemudian ada hukum subjektif. Nah, biasanya kalau sudah ada objektif pasti ada subjektif, ya kan? Nah, hukum subjektif ini yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif tadi dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Nah, setiap orang itu kan berbeda-beda, ya kan? Nah, jadi makanya berlakulah yang namanya hukum subjektif. Nah, hukum subjektif ini tadi timbul karena apa? Karena hukum objektif yang sebelumnya telah kita bahas tadi. Hukum yang mengatur hubungan dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara, tetapi bisa jadi itu tidak mengenai satu atau golongan tertentu tadi. Oke, kemudian kita masuk kepada yang ke-8, yaitu penggolongan hukum berdasarkan isinya. Nah, jadi berdasarkan isinya itu yang pertama ada namanya hukum publik. Nah, hukum publik ini yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Nah, individu di sini maksudnya adalah warga negara, masyarakat, penduduk. Nah, ini menyangkut kepentingan umum ataupun publik. Nah, jadi hukum publik ini juga masih terbagi menjadi beberapa. Nah, hukum publik yang pertama itu ada hukum pidana. Nah, tadi di awal juga sudah kita bahas ya kan, hukum pidana, hukum perdata. Jadi kalau hukum pidana itu yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Nah, itu memuat larangan dan sanksi. Nah, di hukum pidana inilah mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Apa-apa saja yang boleh, kemudian apa-apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah, dianya ada larangannya, kemudian ada sanksinya. Nah, jelas. Kemudian ada hukum tata negara. Nah, hukum tata negara ini mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian ini maksud ini banyak gitu ya kan. Ada yang penting dia antara negara dengan bagian-bagiannya. Nah, bisa dibedakan ya. Dia kan publik, artinya menyangkut kepentingan umum. Seperti tadi pidana. Nah, kemudian ini ada tata negara. Lalu yang ketiga ada namanya hukum tata usaha negara.
Nah, hukum tata usaha negara ini atau biasa disebut administratif yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Nah, mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Nah, banyak kan pejabat di negara kita. Nah, itu semua diatur dalam yang namanya undang-undang. Seperti itu. Apa saja kewajiban-kewajibannya, seperti itu ya kan? Apa saja hak-haknya. Kemudian yang keempat ada hukum internasional. Nah, hukum internasional ini yaitu mengatur hubungan antar negara. Nah, namanya juga sudah internasional, artinya satu negara dengan negara lain. Contohnya seperti hukum perjanjian internasional. Nah, setiap negara itu punya hukum perjanjian internasional. Nah, kemudian ada hukum perang internasional dan sebagainya. Banyak perjanjian-perjanjian dan hukum-hukum yang melibatkan antara satu negara dengan negara lain itu banyak. Contohnya saja di Indonesia ada. Nah, hukum-hukum tersebut ataupun perjanjian tersebut apa gunanya dibuat? Demi perdamaian dan kedamaian negara, suatu negara. Gitu. Nah, ini berdasarkan isinya. Tadi yang pertama hukum publik ya kan, terbagi menjadi 4 ini. Nah, kemudian di samping hukum publik tadi, yang kedua nih ada masih lanjutannya, hukum privat atau sipil. Kalau tadi publik berhubungan dengan masyarakat umum, maka ini kebalikannya hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain. Kalau tadi hubungan negara dengan warga negara gitu ataupun individual. Nah, kalau ini dia antara individu satu dengan individu lain. Jadi dianya termasuklah negara sebagai pribadi. Nah, lebih hubungannya lebih privasi. Hukum privat ini juga menjadi ataupun juga terbagi atas beberapa. Nah, seperti hukum publik tadi terbagi menjadi 4, maka hukum privat juga. Di mana yang pertama itu hukum perdata. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi bahwasanya perdata itu menyangkut hukum-hukum tentang pribadi, tentang hak gitu ya kan. Nah, jadi hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya saja hukum keluarga, kemudian hukum kekayaan, ada hukum waris, kemudian ada hukum perjanjian dan hukum perkawinan. Nah, semua ini ada diatur gitu ya kan, tetapi nah dianya hubungannya lebih kepada pribadi antar satu individu dengan individu lainnya. Contohnya di keluarga ya kan, antara ya terkhusus kepada keluarga itu saja, apalagi hukum waris ya kan, hak waris, pewarisan. Nah, kemudian hukum perkawinan antara individu satu dengan individu lain. Nah, itu yang dikatakan hukum perdata. Kemudian ada hukum perniagaan dagang. Jadi hukum perniagaan ini juga mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Nah, kalau bedanya tadi hukum perdata itu dianya antar individu dengan individu yang satu, dia secara umum. Nah, kalau perniagaan ini antar individu juga, tetapi dia dalam ruang lingkup lebih kepada yang namanya perdagangan. Contohnya saja hukum tentang jual beli, kemudian hutang piutang, mendirikan perusahaan dagang dan sebagainya. Jadi dia terpisah-pisah hukumnya. Gitu. Ingat ya, bisa dibedakan. Hukum privat tadi mengatur antara individu satu dengan individu lain. Nah, terbagi menjadi hukum perdata. Nah, perdata itu dianya mengatur antar individu tapi secara umum. Nah, kalau hukum perniagaan juga mengatur antar individu, tetapi dia lebih kepada secara ataupun lingkupnya itu lingkup perdagangan. Ya, contohnya jual beli, hutang piutang gitu kan, ataupun mendirikan perusahaan, dan masih banyak lagi contohnya. Seperti itu. Nah, baik. Jadi ini materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang penggolongan hukum yang kedua. Nah, ingat ada sedikitnya 8 penggolongan hukum ya. Nah, bisa dilihat atau dikilas balik tadi apa-apa saja. 4 penggolongan hukum yang pertama sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, dan 4 penggolongan hukum kita bahas di video pembelajaran kali ini. Oke, baik, sampai sini saja. Semoga paham dan semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.